Hai semuanya, perkenalkan nama saya Medi Trince Putri Holo. Saya merupakan mahasiswa farmasi Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia medisinal. Kimia medisinal merupakan ilmu yang mempelajari tentang penemuan, pengembangan, interpretasi, dan identifikasi tentang obat baru dan mekanisme aksi dari senyawa aktif biologis. Kimia medisinal ini sangat berperan penting dalam pengembangan obat baru. Pada abad ke-19, kemampuan analisis dan sintesis kimia memungkinkan pemurnian alkaloida dari bahan alam dan sintesis molekul kecil yang dapat dilakukan seperti sintesis asam asetil salsilat. Ilmu kimia medisinal ini baru berkembang setelah ditemukan sulfonida sebagai antibakteri pada tahun 1930, dan sekarang sejumlah besar penyakit ini telah dapat disembuhkan. Penemuan senyawa baru masih terus diusahakan untuk penyakit-penyakit yang belum dapat diatasi. Penemuan obat baru yang akan datang ini akan dengan cara biologi molekuler, itu mempunyai prospek yang cerah. Produksi ini dengan cara rekayasa genetika seperti contoh pada bakteri Escherichia coli, pada insulin manusia, juga antigen virus untuk hepatitis B, yaitu dengan menggunakan jamur. Sel mamalia pada TPA, yaitu tisu plasminogen aktivator, hormon pertumbuhan manusia, interferon alfa, dan antibodi monoklonal. Interaksi obat dengan reseptor merupakan hal yang penting untuk menghasilkan efek terapeutik pada obat. Reseptor merupakan suatu protein spesifik yang terdapat dalam tubuh yang akan berinteraksi dengan obat. Reseptor antagonis menghambat efek agonis, tetapi tidak memiliki aktivitas biologis sendiri dalam sistem tertentu. Ini memungkinkan bersaing untuk situs reseptor agonis yang sama yang menempati atau mungkin tidak berada pada situs tersebut yang berbeda dari situs obat reseptor. Agonis adalah zat berinteraksi konstituen seluler spesifik reseptor dan memunculkan respon biologis yang diamati. Sebuah agonis mungkin merupakan substansi endogen seperti fisiologis sebagai neurotransmitter atau hormon, atau dapat menjadi zat eksogen seperti obat sintesis. Sifat-sifat fisikokimia merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat, karena sifat fisikokimia memegang peranan penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Sifat fisikokimia juga akan berkaitan erat dengan pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat harus melalui bermacam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dari dalam dan luar, serta biopolimer. Sifat fisikokimia ini juga berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat, sehingga kadar obat pada waktu tertentu dapat mencapai reseptor dalam jumlah yang besar. Sifat fisikokimia juga ini meliputi organoleptis, yaitu bau, warna, bentuk, rasa, juga kelarutan tetapan fisika seperti titik lebur, titik beku, titik didih, berat jenis, viskositas, juga mikroskopis, yaitu melihat obat dengan menggunakan mikroskop. Farmakokinetik, fase ini meliputi durasi waktu dari sudut penyerapan obat ke dalam tubuh sehingga mencapai mikro dari situs reseptor. Selama fase farmakokinetik, obat ini diangkut ke organ target dan ke setiap organ. Setelah melewati fase farmakokinetik, selanjutnya akan masuk pada fase farmakodinamika, yaitu selama fase ini molekul berikatan dengan reseptor melalui geometri molekul. Kelompok-kelompok fungsional dari molekul obat ini berinteraksi dengan kelompok-kelompok fungsional yang sesuai dari makromolekul reseptor melalui berbagai interaksi, termasuk ion-ion, ion dipol, dipol-dipol, interaksi aromatik-aromatik, dan hidrogen. Selanjutnya yaitu respon pada pasien. Suatu obat bisa bervariasi, itu dikarenakan pada satu
itu ukuran tubuh. Ukuran tubuh seseorang dapat mempengaruhi seberapa banyak dosis yang harus diberikan pada pasien. Pada pasien dengan ukuran tubuh yang lumayan besar ini biasanya diperhitungkan dengan dilakukan berdasarkan berat badan. Selanjutnya itu usia. Usia itu berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama pada hati dan ginjal. Selanjutnya itu toleransi dan resistensi. Beberapa obat jika dikonsumsi secara menerus dalam jangka waktu lama akan ketergantungan, dan resistensi biasanya terjadi pada antibodi. Afinitas merupakan kemampuan untuk mengikat reseptor. Afinitas interistik atau efikasi ini merupakan perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat. Selanjutnya, fase yang dialami oleh obat itu ada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamika. Fase farmasetik ini pertama itu bentuk obat itu tablet dengan zat aktifnya itu masuk ke tubuh, dan tablet pecah atau liberalisasi itu menjadi granil sehingga ketersediaan obat untuk diabsorpsi. Pada fase farmakokinetik itu obat mengalami ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu ketersediaan hayati obat untuk memberi efek, itu terjadi interaksi obat dengan reseptor di tempat kerja dan menghasilkan efek obat. Sekian dari saya, terima kasih.